Muna mereka tidak dapat berdiri illa kecuali kama yaqumu melainkan seperti berdirinya allazi orang-orang yang yatakhabbatuhu asyaitan. Yatakhabbatuhu itu dipengaruhi atau dimasuki atau dirasuki oleh syaitan minal mas karena kegilaan. Ini gambaran orang yang memakan riba. Zalika bi annahum, yang demikian itu karena mereka qalu berkata, innamal bai'u, bahwasanya al-bai' jual beli, mithlur riba, sama dengan riba. Wa ahallallahu, padahal Allah telah menghalalkan al-bai' jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu, barang siapa mendapatkan kepadanya mau'izah, peringatan, min rabbihi, dari Rabbnya, dari Tuhannya, fantaha, lalu dia berhenti, falahu, maka miliknya ma salafa, apa yang telah diperoleh terdahulu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya ilallah, diserahkan kepada Allah. Wa man 'ada, barang siapa mengulangi, faulaika, maka mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha, mereka di dalamnya khaliduna, kekal. Ini gambaran orang yang memakan riba. Ini tentang riba. Kalau di fatwa Mesir dan Madinah sangat berbeda. Kalau di Mesir masih ada penjelasan lebih luas lagi tentang riba, termasuk bank-bank konvensional itu masih diperdebatkan, termasuk bank-bank syariah juga. Mereka juga sama halnya dengan bank konvensional. Ini nanti dibahas khusus. Yang hakullah, Allah memusnahkan ar-riba, riba, wa yurbi, dan Allah menyuburkan as-sadaqat, sedekah. Allahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai, kullu kafar, setiap orang kafir, azim, yang bergelimangan dosa. Ya, jadi Allah sendiri yang memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Kalau gambaran sederhananya riba itu seperti ini: pinjamkan uang 1 juta, diminta 1.500.000, dan 500.000-nya lah itu riba. Kalau tidak pas akadnya, nah, kalau di fikih itu diatur betul akadnya. Kalau mau beli barang harganya 150 juta, kemudian akad awalnya harus ditahu. Akad itu perjanjian awal. Harga mobilnya 150 juta. Kalau di cash 150 juta. Kalau dicicil berapa? Kalau dicicil bisa sampai 200 juta. Maka akadnya saya beli mobil itu dengan harga 200 juta dengan cara diangsur. Itu baru benar akadnya. Kalau bilang seperti ini, oh saya beli mobilnya harganya 150 juta, tapi nanti yang dikembalikan 200 juta, lebih-lebihnya itu riba. Lebih-lebihnya. Jadi akad di awalnya, saya beli mobil itu dengan harga 200 juta dengan cara diangsur. Ya, seperti itu akadnya. Nah, ini dari fatwa Mesir seperti itu menjelaskan bagaimana harus jelas akadnya ketika mau mengambil uang di bank dan sebagainya. Nah, nanti bahaskan. Innal ladzina, sungguh orang-orang yang amanu, beriman, wa amilu as-salihat, mengerjakan as-salihat, kebaikan-kebaikan, wa aqamu, dan mendirikan as-salat, salat, wa atau, dan menunaikan az-zakat, zakat, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala untuk mereka, inda rabbihim, dari sisi Rabbnya, Tuhan mereka.
wala khaufun, tidak ada rasa takut bagi mereka, alaihim, bagi mereka, wala hum, dan mereka tidak yahzanuna, bersedih hati. Nah, ini makanya di ayat yang tadi ketika sudah terlilit riba yang memang sangat memberatkan kita, tidak bisa lagi sanggup, ya, mohonlah kepada Allah. Kalau memang sudah dibebaskan daripada itu, maka waman ada, jangan lagi untuk kembali seperti itu jika memang sudah terlilit. Kita lanjut. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wazaru, dan tinggalkan ma baqiya minar riba, sisa-sisa riba. Ya, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Ini sangat ditekankan untuk tidak terjerumus lagi. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melaksanakannya, fa'zanu, maka umumkanlah, biharbin minallahi wa rasulihi, maka umumkanlah perang kepada orang-orang yang seperti ini dari Allah dan Rasulnya. Artinya betul-betul kita perangi, artinya bukan mau dibunuh dan sebagainya, tetapi ya sangat dilarang untuk tidak terjerumus ke riba. Wa intu betul, tapi jika kalian bertaubat, falakum, maka bagi kalian, ru'usu amwalikum, pokok harta, la tazlimuna wa la tuzlamun, kalian tidak berbuat zalim, tidak merugikan, la tazlamuna wa la tuzlamuna, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Artinya antara yang memberi dan menerima, dua-duanya masuk dalam kategori riba ya. Kalau sesuatu melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka falakum ru'usu amwalikum, maka kembalikan pokoknya saja. Ya, pinjamnya 1 juta, ya dikembalikan saja 1 juta. La tazlimuna, kamu yang memberi tidak menzalimi, kamu yang menerima, la tuzlamu, tidak dizalimi. Harusnya seperti itu. Bagaimana koperasi? Koperasi lain lagi hukumnya nanti. Wa in kana zu usratin, dan jika orang berhutang itu zu usrah, ya usrah itu kesulitan. Jika orang yang berhutang mendapatkan kesulitan, fanaziratun, maka berikanlah nazirat, maka berikanlah waktu tenggang. Bayar hutangmu tanggal 10 bulan depan, pas tanggal 10 bulan depan tidak bisa berhutang, maka berikanlah waktu tenggang lagi. Maka memang harus perhatikan kondisinya. Orang yang berhutang, tidak bisa berhutang, makanya harus dibimbing. Kasih perhatian, kasih seperti ini, kalau kamu beruntung kasih begini, ya kamu bisa beruntung usahanya. Fanaziratun, maka berikanlah waktu tenggang, ila maisarah, sampai dia memperoleh al-maisarah, kelapangan, sampai dia bisa lapang untuk bisa membayarkan hutangnya. Wa antasaddaqu, dan jika kamu yang meminjamkan tadi menyedekahkan itu, ini khairun, itu lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum ta'lamuna, jika kalian mengetahuinya. Tetapi banyak yang tidak mau mengetahuinya. Banyak yang tanya, masa mau dilunaskan? Ya seperti itu. Makanya ada orang pernah bilang, hati-hati yang memberi hutang. Kalau memang kita tidak, kalau kita memang sudah tahu orang ini tidak bisa membayar dan sebagainya, bukan kita beri hutang, kasih dalam ini untuk kita saja pakai. Ya, tetapi kita tidak bisa juga untuk memberikan selalu seperti itu. Dia mau minjam 1 juta, ya cukup ya, saya kasih saja 300.000. Nah, usahakan tidak minjam dan sebagainya. Karena kenyataannya susah sekali orang mengembalikan hutang, ataupun apalagi mau menagih hutang. Ya. Wattaqu, dan takutlah yauman, pada suatu hari, turja'una fihi,
kalian semua dikembalikan ilallah, kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian setiap orang yang diberi tuwaffa, yang diberi balasan, setiap manusia diberikan balasan yang sempurna, maka sahabat sesuai apa yang telah dilakukannya, wahum, dan mereka la yuzlamuna, tidak dizolimi, tidak dirugikan. Ya, jadi ini urusannya sampai di akhirat. Kalau belum selesai di dunia